Pemirsa, Kadin Indonesia meraih apresiasi positif dari pemerintah dan pelaku usaha global, baik yang tergabung dalam negara G20 maupun bukan negara G20. Bahkan B20 Investment Forum berhasil meraih komitmen investasi dengan 18 perusahaan dari 11 negara senilai 75 triliun rupiah. B20 Investment Forum telah berhasil meraih komitmen investasi dengan 18 perusahaan dari 11 negara G20 melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU senilai 75 triliun rupiah. Capaian komitmen investasi tersebut terlaksana selama rangkaian lawatan B20 ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Jerman, Belanda, China, Singapura, Turki, Korea, Jepang, Australia, India, dan Prancis. Hal ini seakan menjadi bukti bahwa minat investor mancanegara untuk menanamkan dana investasi di Indonesia masih sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah strategis penyelarasan agenda prioritas B20 yang ditindaklanjuti Kadin Indonesia, salah satunya dengan mengundang investor dari negara di luar anggota G20 yaitu Singapura dan Arab Saudi. Ketua B20 Indonesia yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan pelaksanaan B20 tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan legasi. Kesepakatan tersebut diyakini akan berlanjut menjadi kesepakatan investasi lainnya yang bisa mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Kadin Indonesia juga berhasil menjembatani penandatanganan MOU antara perusahaan-perusahaan Indonesia dengan negara United Arab Emirates senilai 2,9 miliar dolar Amerika di dalam rangkaian acara B20 Summit Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, Kadin Indonesia Kawal Komitmen Investasi Pertemuan B20 sudah tersambung melalui Zoom. Bersama dengan kami ada Ibu Sinta Wekamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua B20 Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Sinta. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Ibu Sinta sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu Ibu Sinta kepada Kadin Indonesia yang telah sukses menggelar acara B20 Investment Forum sebagai rangkaian KTT G20 ini. Dari pandangan Anda, bagaimana review terhadap event B20 yang meraih apresiasi dari dunia internasional? Ya, terima kasih. Tentunya kami sangat apresiasi segala dukungan sehingga penyelenggaraan Summit B20 di Bali telah berlangsung dengan sukses dan juga menghasilkan outcome juga yang konkret sebagai komunike dari B20 yang sudah diserahkan ke G20 dan juga G20 sendiri bisa menghasilkan Leaders Declaration. Jadi semuanya tentu saja bangga sebagai warga negara Indonesia kita bisa menyelenggarakan rangkaian acara presidensi, dan ini tidak hanya di summit di Bali tapi dalam kurun waktu 1 tahun semenjak reception meeting kita di bulan Januari. Nah, dalam rangkaian acara di Bali kemarin, acara puncak B20 dan G20, memang Kadin juga menyelenggarakan yang namanya B20 Investment Forum. Jadi memang itu adalah bagian dari rangkaian acara. Selain juga ada acara seperti Bloomberg New Energy Forum, kita ada Net Zero Summit, kita juga ada Ocean World Economic Forum. Jadi banyak sekali sebenarnya rangkaian acara. Di B20 Investment Forum ini untuk menunjukkan juga minatan dari banyak investor asing untuk juga masuk ke Indonesia. Jadi ini khususnya untuk proyek-proyek di Indonesia lebih banyak bilateral ya. Jadi itu yang berhubungan dengan investment forum yang dilaksanakan tanggal 11 November sebelum main B20 Summit yang diselenggarakan tanggal 13 dan 14 Desember kemarin di Bali. Ibu Sinta, B20 Investment Forum berhasil menjajaki peluang investor dengan 18 perusahaan dari 11 negara dan nilai MOU-nya juga cukup signifikan di 75 triliun rupiah. Bisa diceritakan tidak Bu perjalanannya, kemudian detail dari peluang investasi yang berhasil digait dalam event ini? Ya. Jadi yang selalu kami sampaikan juga bahwa memang kan kalau B20 itu lebih multilateral platform ya. Nah, selain daripada itu kami sebagai presidensi daripada B20 Indonesia, kami juga mengambil momentum untuk
sebagai tuan rumah B20 ini juga untuk enhancing ya, jadi lebih menguatkan lagi, mempererat hubungan bilateral juga Indonesia dengan banyak negara. Jadi dalam kunjungan roadshow kami ke banyak lebih dari 16 negara ya selama kurun waktu 1 tahun, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Investasi untuk membawa proyek-proyek yang kami bisa promosikan pada saat sosialisasi B20. Jadi di situ memang keinginan pemerintah juga konkret ya, supaya selain daripada hasil outcome B20 berupa rekomendasi dan legacy, juga ada investasi yang bisa dihasilkan oleh Indonesia. Nah, jadi sebenarnya dalam B20 itu banyak sekali penandatanganan kerjasama. Di B20 Investment Forum sendiri memang ada 18, tapi selain itu ada banyak juga sidelines perjanjian di dalam sidelines events yang kemudian juga mendapatkan hasil. Jadi sebenarnya total keseluruhannya itu ada 13,2 billion US dollar kalau nggak salah. Nah, khususnya di Investment Forum ini sebagai salah satu sideline event dari B20 Summit, ini memang fokusnya di juga 3 area yang memang menjadi fokus di B20 ya. Jadi ada yang berhubungan dengan perbaikan sistem kesehatan, akselerasi transisi energi hijau, juga dari segi transformasi digital. Jadi memang fokus-fokus areanya juga konsisten dengan apa yang selama ini dipromot oleh B20 juga. Nah, dalam memang lawatan-lawatan yang kami ada, roadshow yang ada, memang minat dari investor ini masih sangat tinggi, terutama untuk proyek-proyek Indonesia yang memang siap ya. Jadi memang ini kan proyek-proyek yang sudah siap untuk masuk investasi dan akan difasilitasi juga oleh pemerintah dari segi perizinan dan lain-lain gitu. Jadi memang ini Investment Forum ini benar-benar puncak untuk mendapatkan juga hasil yang konkret berupa penandatanganan kerjasama yang juga dihasilkan pada saat itu. Ibu Shinta, ini negara-negara yang mengikuti B20, apakah memang tergabung ke dalam G20 atau negara-negara yang tergabung G20 juga mengikuti kegiatan B20 ini, Bu Shinta? Ya betul. Jadi kalau bisnis ya B20 itu tidak hanya negara-negara dalam G20. Jadi kalau bisnis itu global business leader itu kami partisipannya tentu saja untuk B20 itu lebih dari 3.300 ya. Jadi luar biasa antusiasme global business leaders-nya, dan itu tidak hanya dari negara B20. Jadi ada lebih dari 69 negara total yang mengikuti rangkaian summit. Nah, jadi selain daripada negara-negara G20, B20 juga ada negara-negara lain di luar itu. Di dalam investment forum contohnya seperti Singapura dan UAE adalah. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, sektor usaha B2B maksudnya Business Matchmaking B20 Investment Forum. Yang pertama sektor digitalisasi dan startup, financial, asuransi, infrastruktur dan konstruksi serta transportasi dan juga logistik. Selanjutnya sektor manufaktur dan industri 4.0, sustainable energy serta tekstil dan juga ada fashion. Sektor agriculture dan ekonomi biru, sektor industri pertambangan dan industri berat, kemudian ada sektor furniture dan rumah tangga serta pariwisata dan juga perhotelan, dan terakhir adalah sektor kesehatan atau healthcare. Kita beralih ke grafis selanjutnya, negara-negara G20 hadir dalam presidensi G20 Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ada Argentina, Brazil, Tiongkok, Jerman, Indonesia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Turki, dan juga Amerika Serikat. Dan slide selanjutnya ada Australia, Kanada, Prancis, India, Italia, Korea Selatan, Rusia, Afrika Selatan, Inggris, dan juga ada Uni Eropa ini. Ada sekitar 20 negara pemirsa. Slide selanjutnya ada Prancis, India, Italia, Korea Selatan, Rusia, Afrika Selatan, Inggris, dan juga ada Uni Eropa. Ya, negara-negara anggota G20 hadir dalam presidensi G20 Indonesia. Kemudian ke grafis selanjutnya, negara non-anggota G20 hadir dalam presidensi G20 Indonesia.
ada Fiji, Suriname, Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Senegal, dan juga ada Uni Emirat Arab. Ya, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama rekan Ibu Sinta Wekamdani, Ketua B20 Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan kita masih membahas topik Kadin Indonesia, Kawal Komitmen Investasi Pertemuan B20. Ibu Sinta, kita lanjutkan kembali dari beberapa informasi grafis yang baru saja kita sampaikan, terutama dari sektor usaha nih Bu, B2B Business Matchmaking B20 Investment Forum. Sebenarnya dari beberapa yang sudah kita sampaikan tadi, sektor apa saja yang paling dilirik oleh investor global dan negara mana saja yang memang mungkin antusias terhadap berinvestasi atau keinginan berinvestasi di Indonesia, Ibu Sinta? Ya, jadi kalau kita lihat sektornya ya, dari kami keliling juga memang ini sektor EBT khususnya dan industri hijau ini sangat diminati oleh para investor. Jadi walaupun kondisi dunia sedang masuk resesi, tapi minat untuk investasi di bidang ini masih sangat tinggi. Kemudian juga tentu saja dari segi digital ada software dan refurbishment, kemudian ada juga infrastruktur ya, itu juga masih tentu saja masih besar minatnya. Kemudian juga yang hubungannya dengan EV ya, jadi saya rasa kalau kita bicara yang hubungan dengan sustainability, pengurangan karbon, emisi, EV, ini karena Indonesia juga menjadi yang memiliki natural resource terbesar ya, dan juga potensi dari sumber daya alamnya yang besar, ini juga menjadi satu minat yang sangat tinggi dari para investor. Nah, kalau negara kita lihat memang seperti Singapura tentu saja mungkin tidak directly, ada yang indirect juga, tapi dari Singapura masih tinggi, kemudian Perancis, Australia, tentu saja Amerika dan Tiongkok ya, yang sangat besar. Kanada, ini sangat menarik karena Kanada sekarang juga sudah mulai memperhatikan Indonesia, khususnya kemarin kita menandatangani untuk Green Airport, jadi saya rasa ini juga sangat menarik untuk pengembangan Green Airport. Juga Jepang dan Jerman juga ada, tapi yang mungkin dan UK ya tentu saja, tapi yang di luar daripada memang negara-negara G20 ini UAE ya, UAE ini sangat besar minatnya terhadap Indonesia, dan kita memang ada khusus juga untuk bilateral forumnya UAE di mana banyak sekali penandatanganan perjanjian investasi. Baik, Ibu Sinta, menarik ini dari sektor energi baru dan terbarukan ini juga menjadi fokus dari pemerintah saat ini, dan Anda katakan ini merupakan salah satu sektor yang cukup diminati oleh negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Dari sisi Kadin, Ibu Sinta, bagaimana Anda melihat kesiapan dari sektor energi baru dan terbarukan ini dalam menyambut investasi dari negara lain untuk masuk ke Indonesia sampai sejauh ini? Iya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi soal potensi ini sangat besar ya. Jadi kita punya sumber daya untuk energi EBT ini besar sekali ya, yang berhubungan dengan baik itu solar, wind, hydro, juga geothermal. Nah ini mungkin resources-nya ini sangat besar, dan mungkin yang menjadi selalu pertanyaan adalah kesiapan dari segi regulasi di Indonesia. Tapi jelas pemerintah sekarang komitmen ya. Jadi komitmen pemerintah untuk mau mendorong EBT ini, terutama karena kita ada komitmen untuk energy transition. Jadi kalau kita lihat kan Indonesia juga sudah komit untuk net zero ya sebelum 2060, dan salah satunya dari sektor energi, dan ini di sini pemerintah menyiapkan energy transition mechanism-nya gitu kan, dan roadmap-nya yang sudah juga dipersiapkan. Nah tentu saja ini harus didukung dengan ekosistemnya ya. Jadi kalau kita lihat kalau EBT itu kan ada hubungan dengan teknologi, sekarang juga even yang namanya core, kita punya super critical dan lain-lain ya. Jadi teknologi ini juga sesuatu yang terus maju, dan ini kita harus bawa juga ke Indonesia.
Juga dari aspek pendanaan tentu saja kita di sini banyak melihat climate financing tidak hanya dari secara bilateral B2B, tapi kita juga lihat pendanaan dari negara-negara maju juga cukup besar ya, development fund yang disiapkan. Amerika committed seperti diketahui $20 billion gitu. Di dalam COP juga sebenarnya ada komitmen negara-negara maju $100 billion untuk negara-negara berkembang dalam proses energi transisi ini untuk pencapaian net zero. Nah, jadi ini semua komitmen yang kita tagih juga gitu ya. Nah, selain daripada pembiayaan, yang ketiga people. Saya rasa ini juga sumber daya manusianya juga harus diperhatikan karena jelas di dalam EBT ini ada shift of job juga ya. Dengan EBT kita juga mesti memperhatikan dari skills yang ada di people-nya. Jadi saya rasa kesiapan daripada Indonesia ini sudah berjalan gitu dan komitmen pemerintah pasti masih tinggi. Cuman ya memang masih banyak tantangan-tantangannya yang harus kita bereskan gitu, terutama yang berkaitan dengan tarif, diabetes tarif dan juga seperti diketahui undang-undang mengenai EBT sendiri sekarang kan masih di legislatif ya, jadi DPR ini juga masih ditunggu. Baik, Ibu Shinta, tujuan dari mengenai investasi tak lain dan tak bukan adalah mencoba untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya juga ingin tahu nih Bu, seperti apa kerjasama investasi yang ditawarkan ini dalam pertemuan B20 ini. Artinya kita sebagai pengundang begitu juga berharap nanti ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar ke depannya. Ya, jadi kalau kita melihat memang semua perjanjian proyek kerjasama ini pasti akan membantu dari segi peningkatan ekonomi Indonesia juga ya, karena investasi yang masuk kan juga menciptakan lapangan pekerjaan dan harapan kami ini juga bisa mendorong lebih banyak lagi kemajuan dari segi pendapatan yang kita bisa lihat dari proyek-proyek yang akan digulirkan. Nah, kalau kita lihat memang di dalam banyak sekali proyek yang sudah disepakati, baik itu berhubungan misalnya dengan logistik, transportasi, ya juga dari segi pangan, juga dari segi yang tadi kita sebutkan energi maupun EV. Ini semua kan sesuatu yang buat Indonesia nih added value ya. Jadi kalau kita lihat kan pemerintah juga sudah menegaskan bahwa salah satu yang menjadi target adalah kita tidak mau lagi ekspor sumber, jadi kita tidak mau ekspor bahan dasar langsung ya, jadi kita mau pengembangan daripada ke downstream industrinya, nih value added industry. Dari sinilah mungkin dari banyak investasi yang masuk, kita juga banyak fokus sekarang untuk pengembangan kepada industri nilai tambahnya. Jadi di downstream industrinya juga kita kembangkan. Tapi selain itu di upstreamnya, jadi kalau kita lihat kita masih banyak tergantung import bahan baku, ini juga kita mencoba untuk bagaimana ada substitusi import bahan baku. Nah ini juga perlu pengembangan industri di dalam negerinya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari aspek pengembangan ekonomi Indonesia, ini kita memang sangat spesifik juga mencari investasi-investasi yang punya nilai tambah yang bisa membantu Indonesia ke depan. Jadi kalau kita lihat contohnya di EV, komitmen seperti Hyundai ya untuk EV di Indonesia, ini kan kita udah mikirin dari hulu ke hilirnya. Nah, di mana setiap perjalanan supply chain ini juga bisa masuk investasi gitu. Jadi banyak sekali pemain yang bisa melihat keseluruhan ekosistem dan itu bisa dilakukan di Indonesia. Nah ini saya pikir jelas apa yang kami lakukan selama perjalanan B20 juga memperhatikan berbagai target pemerintah untuk bisa mengembangkan industri dalam negeri kita juga dengan membawa investor asing untuk menjalin kemitraan. Baik, Ibu Shinta, saya coba balik lagi ke EBT tadi, industri energi baru terbarukan. Ini merupakan salah satu investasi yang memang membutuhkan waktu jangka panjang begitu. Nah, bagaimana kita sebagai Indonesia untuk mengawal dalam hal ini? Karena dengan investasi energi baru terbarukan, komitmen sampai 2060, ini kan tidak membutuhkan waktu yang cukup singkat, Ibu Shinta. Ya, jadi kalau di Kadin sendiri kami sebagai payung daripada dunia usaha, tentu saja buat kami memang penting bahwa kami juga bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis terkait
untuk juga mengawal ya investasi-investasi yang masuk ke Indonesia. Jadi ini tidak hanya di EBT tapi di banyak investasi lain. Ini sebenarnya model yang kita coba untuk fasilitasi. Jadi di Kadin sendiri kami memiliki juga komite-komite bilateral ya yang menjadi ujung tombak untuk investasi dari negara-negara yang bersangkutan. Jadi kami bekerja sama dengan banyak kementerian, termasuk juga Kementerian Luar Negeri yang juga punya perwakilan di luar negeri. Jadi dari awal untuk identifikasi dan kita melakukan roadshow maupun mengidentifikasi investor yang dari luar, kemudian juga difasilitasi dengan perjanjian-perjanjian SIPA ya, kita juga banyak perjanjian dagang dan yang sekarang juga sedang dinegosiasikan. Ini semua menjadi buat kami instrumen untuk membantu bagaimana bisa investor ini tertarik untuk masuk ke Indonesia. Nah tentu saja yang menjadi kunci utama juga dari segi pengawalan adalah bottleneck-nya apa? Kadang-kadang investasi mau masuk ke Indonesia ini permasalahan apa yang hadapi. Nah, tentu saja dengan sudah ada reformasi struktural melalui Omnibus dan lain ini membantu ya maksudnya dari segi licensing dan lain-lain. Tapi kami tetap juga mengawal bahwa kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ini juga kami membantu bersama-sama dengan Kementerian Investasi gitu. Jadi di sini jelas Indonesia Incorporated-nya kerjasama antara Kadin dan pemerintah gitu ya untuk bisa mengawal, ini sangat penting gitu. Jadi kita maju promosi bersama-sama ya kan, kita promosikan investasi yang ada, tapi kita juga mengawal dari segi implementasi investasi itu kita pastikan akan jalan realisasi. Ibu Sinta, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah Anda sampaikan bagaimana strategi dari Kadin Indonesia untuk mengawal kelanjutan komitmen investasi. Jadi tidak hanya dalam kesepakatan saja, tapi kedepannya akan seperti apa. Sebenarnya tantangan seperti apa Bu yang dihadapi dalam mewujudkan komitmen investasi B20 ini? Ya, jadi sebenarnya komitmen investasi ini tidak hanya untuk selama ini kan kita tahu ya bahwa komitmen investasi yang selalu sudah ada penandatanganan, ini realisasinya yang harus kita kawal. Nah, memang kalau kita melihat bahwa pengawalan ini perlu dilakukan dengan melalui kita terus memonitor gitu. Jadi investor-investor yang mau masuk ini dengan investasi yang sudah dikomit ini seperti apa realisasinya gitu. Jadi mulai dari licensingnya, utama itu biasanya ya jadi kendala. Nah kemudian bagaimana juga support yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Jadi kalau saya lihat yang paling penting sekarang ini adalah bahwa kita bekerja sama dengan pemerintah ya kan untuk bagaimana mengawal ini sebagai Indonesia Incorporated yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kami juga membantu melalui komite-komite bilateral yang ada di Kadin tadi sebagai ujung tombak ini untuk melihat gitu kalau investasi yang sudah dikomit ini, jadi kita bagi tuh, jadi kita punya kayak account officer yang menjaga gitu loh, make sure bahwa investasi itu bisa benar-benar terrealisasi. Jadi kalau kami melihat keterkaitan bahwa selalu yang interest itu minat besar gitu, tapi untuk bisa mencapai bahwa ini benar-benar realisasi proyeknya bisa jalan, nah ini selalu yang harus benar-benar membutuhkan extra effort ya dari pemerintah maupun kami dari Kadin siap bantu lah untuk bisa memfasilitasi para investor ini. Baik, Ibu Sinta, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review kali ini. Dan kita juga sama-sama mendoakan dan sama-sama berharap ini komitmen investasi bisa terwujud secara keseluruhan. Dan tentu muaranya nanti adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ibu Sinta, terima kasih. Sehat selalu Ibu.